Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan hadis yang kemarin, sekarang hadis yang kedua yang sanadnya sampai kepada Sayyidina Amr bin As. Ya, Amr bin As, kemudian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke bawahnya terus, kalau ke bawahnya sampai Syekh Said Ahmad Al-Marsifi Al-Misri, terus ke bawahnya sampai Syekh Nawawi Al-Bantani, terus ke bawah sampai ke Khalil Bangkalan, kemudian sampai ke Hasyim Asy'ari, kemudian sampai ke Khalid Umar, kemudian sampai ke Uzairun Taifur Abdullah, ke Ubaidillah Al-Ahrar, kemudian sampai ke saya. Jadi nyambung nih, dua hadis ini nyambung, makanya Imam Nawawi ngambil keberkahan dari dua hadis ini. Nah, hadis yang kedua yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat penyayang, yarhamuhumur rahman, maka orang yang punya sifat penyayang ini akan disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu, oleh karena itu sayangilah man fil ardi, penduduk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan disayang oleh penduduk yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini punya sifat penyayang kepada seluruh makhluk, namanya seluruh makhluk, baik manusia ataupun hewan, tidak ada rasa benci, ya, tidak suka kepada sesama manusia. Ini bukan hanya orang Islam, ya, orang kafir sekalipun harus punya sifat penyayang. Karena nanti di sini diceritakan bahwa orang itu masuk surga karena gara-gara membiarkan seekor lalat yang hinggap di mangsi atau tintah pena, itu menjadikan asbab masuk surga, berbuat baik kepada seekor lalat. Seorang pelacur masuk surga gara-gara memberikan air minum kepada seekor anjing. Apalagi berbuat baik kepada sesama manusia walaupun itu orang kafir. Karena ini perintah Allah, irhamu yarhamkum man fis sama. Ya.
sayangilah penduduk yang ada di bumi, maka kalian akan disayang oleh penduduk yang ada di langit. Wal makna, kemudian Syekh Nawawi menjelaskan wal makna, makna hadis ini bahwasanya ar-rahimuna, orang-orang yang punya sifat penyayang, liman fil ardi, kepada penduduk yang ada di bumi, min adamiyin, baik dari manusia, wa hayawanin, ataupun hewan, lam yu'mar biqatlihi, yang tidak diperintah untuk dibunuhnya. Kalau ular boleh dibunuh, tikus, cecak. Nah, kalau hewan yang boleh dibunuh itu enggak apa-apa. Tikus, terus ular, cecak, semut. Semut jangan, kalau memang tidak diperlukan. Kita kadang kan iseng ya. Nyamuk, nyamuk dilihat dulu. Kalau nyamuknya gigit, ya baru diteplok. Tapi kalau nggak gigit, biarin. Ya, nyamuk tuh sangat membantu ibadah kita di waktu tahajud. Bangunkan. Kecuali kalau kita pakai obat nyamuk, ya nyamuk nggak bisa bangunkan. Tapi Nabi banyak memuji-muji nyamuk juga, menunjukkan nyamuk itu ya makhluk yang berjasa untuk kaum muslimin. Jadi mencintai, menyayangi kepada penduduk yang ada di bumi, baik itu manusia dan hewan, lam yu'maru biqatlihi, yang tidak diperintah untuk membunuhnya, bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka, yuhsinur rahmanu ilaihim, maka Allah akan berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau kita ini berbuat baik kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah, baik kepada manusia ataupun hewan, kita akan disayang, ya, atau Allah akan berbuat baik juga kepada kita. Walaupun kita ini bersedekah dengan hewan, ya, kemarin dijelaskan dalam kitab fikih, itu orang yang punya peliharaan wajib untuk dinafkahi. Ya, walaupun itu binatang, kalau peliharaan kita wajib untuk dinafkahi. Binatang peliharaan, tidak semua binatang. Kalau semua binatang untuk kita nafkahi, ya siapa yang mampu ngasih nafkah ikan paus? Ya, betul. Ikan paus mampu. Habis duit. Tidak semua hewan, ya. Maka hewan-hewan peliharaan, burung, ayam, itu dikasihani. Kalau memang itu milik kita, ya kita wajib untuk memberi makan. Adapun kalau ayam orang atau burung orang, nah ini kita boleh bersedekah. Ya, makanya orang yang nanam pohon, ya, itu banyak pahalanya. Karena dengan pohon yang dia tanam kemudian tumbuh itu pohon dan mengeluarkan buah, maka banyak makhluk yang ikut makannya, ya, burung ikut makan, terus apalagi selain burung, ya itu apa yang suka ambil madu itu, lebah, ya, tawon, terus semut. Nah, berapa makhluk-makhluknya Allah yang ikut makan dari tanaman yang kita tanam, itu tanpa disadari kita dapat pahala mengalir terus. Makanya kata Nabi, andaikan besok terjadi hari kiamat, selama kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik, menanam pohon pun ya sempatkan nanam pohon, walaupun ya besok terjadi hari kiamat. Jadi ingin niat baiknya itu. Nah, ini kepada makhluk-makhluknya Allah. Ya, harus punya sifat kasih sayang, karena nanti Allah akan sayang kepada kita.
Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghairu akilin. Oleh karenanya sayangilah semampu kamu terhadap penduduk yang ada di bumi. Min asnafi makhluqatihi, dari berbagai makhluk-makhluk Allah. Walau ghairu akilin, walaupun makhluk itu tidak berakal. Masya Allah. Kata Syekh Nawawi, walaupun makhluk itu tidak berakal, monyet, ya, terus kambing, burung, ya, sering ini kan burung, walaupun itu hewan yang tidak berakal, ini kita harus menyayangi. Bisyafaqati alaihim, kemudian dengan cara menyayangi mereka, wa du'aikumul lahum birahmah wal magfirati, kemudian dengan mendoakan mereka berupa rahmat dan ampunan. Ini kalau manusia. Kalau orang Islam, ya kita sayangnya dengan mendoakan mereka dan memohonkan ampun untuk kaum muslimin. Karena orang yang mendoakan untuk kaum muslimin, kata ulama, dimanapun kita berada akan dirindukan oleh umat Islam. Orang itu dimanapun berada tidak disukai karena kurang mendoakan kaum muslimin. Termasuk kalau kita, ya, istri itu banyak marahnya karena kita kurang mendoakan istri. Kalau kita ini selalu mendoakan istri, itu pasti dan pasti barokah kita mendoakan istri itu, istri akan punya sifat sayang kepada suami. Makanya Nabi itu selalu mendoakan Siti Aisyah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, kita ini kan jarang. Coba kalau malam doa, ya Allah ampuni dosa-dosa istriku, baik yang dulu maupun akan datang, disengaja ataupun tidak disengaja. Begitu juga anak-anakku. Ya, dengan kita ini mendoakan keluarga, itu kita akan disayang oleh keluarga. Begitu kita menyayangi umat dengan doa kaum muslimin dan kaum muslimat, kita akan dirindukan oleh orang-orang Islam. Walaupun kita nggak pernah ke Sumatera, ini akan terasa, ya. Orang kalau suka mendoakan kaum muslimin, ya, walaupun kita nggak kenal, itu kita kemana saja itu akan dirindukan, disambut dengan baik. Terasa, itu akan terasa. Tapi kalau orang nggak pernah mendoakan kaum muslimin, nah ini, ya, kita berada di tempat orang tidak akan menerima dengan baik. Maka dakwahnya para wali songo yang datang ke tanah Jawa ini dengan kasih sayang, sehingga mereka disambut dengan baik, walaupun pada saat itu tanah Jawa ini beragama Hindu ataupun Buddha. Tapi mereka sayang dengan kedatangannya para wali, karena sifat sayang mereka selalu mendoakan hidayah. Makanya penting, ya, kita selalu mendoakan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Makanya salah satu amalan para wali, kenapa doanya makbul? Karena selalu mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali minimal? Ya, istighosah tiap hari. Berarti nggak dihitung, ya. 27 kata Nabi, agar doa kita ini makbul, menyempatkanlah istighfar untuk kaum muslimin dan kaum muslimat minimal 27 kali. Ini hadis. Jadi istighosah ini enggak sembarang itu bilangannya 27. Kalau kita nggak ngajak istighosah, mungkin kita nggak sempat istighfar untuk kaum muslimin, betul nggak? Ini minimal, kata Nabi, agar doa kita ini mustajabah, doalah untuk kaum muslimin dan kaum muslimat minimal 27 kali. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat.
Begitu pentingnya mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat, sampai dalam khutbah pun tidak akan sah Jumatannya kalau khotibnya ketika khutbah yang kedua tidak mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi rukun, sampai jadi rukun dalam khutbah. Kok khotib tidak berdoa untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, batal Jumatannya. Masya Allah. Inilah pentingnya kita ini mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat. Minimal berapa kali? 27 kali. Makanya kalau asyukur andaikan pas lagi nggak ada istighosa, kita sendiri istighfar 27 kali. Ini syarat supaya doa kita diijabah oleh Allah. Kemudian Al-Imam Nawawi melanjutkan, dengan kita mendoakan mereka berupa rahmat dan ampunan, yarhamkul malaikatu, maka kita akan disayang oleh malaikat. Wa man rahmatuhu amatun li ahli sama, dan akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah itu lebih luas ke seluruh penduduk langit, yang penduduk langit ini lebih banyak jumlahnya daripada penduduk bumi. Aksaru min ahlil ardi. Kemudian wala yazuzu li saksin ayada'u wa li jami'il muslimin, dan tidak boleh seseorang ini mendoakan untuk semua kaum muslimin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa semua kaum muslimin, nggak boleh. Ya, tidak boleh, karena ini bertentangan dengan syariat. Seakan-akan semua orang Islam tidak ada yang masuk ke neraka. Ya, pasti ada yang masuk ke neraka walaupun hanya beberapa lama, entah itu sehari atau mungkin sebulan atau seminggu. Makanya kalau kita doanya gimana? Ya Allah ampuni dosa-dosa umat Islam di seluruh alam. Seluruh alam itu kan tidak semua. Ya, seluruh alam itu tidak semua, maksudnya seluruh dunia. Tapi jangan jadi khususkan, ya Allah ampunilah dosa-dosa semua umat Islam. Ini nggak boleh. Karena ini bertentangan dengan syariat. Li jami'il muslimin bi ghafri jami'i junubihim. Minta supaya semua orang Islam itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini tidak boleh doa seperti ini. Ya. Au yad'u li fakirin binahwi mi'ati dinarin wa laysa lahu jihadun yastahalu minha dzalik. Atau mendoakan kepada orang fakir, semoga kamu dapat uang 1 triliun. Walaysa lahu jihadu yastahalu minha, padahal tidak ada jalan yang menjadi mudah untuk mendapatkan uang 1 triliun. Memang Allah kuasa ya, orang itu dapat uang 1 triliun. Tapi kalau memang tidak ada jalan, ini nggak mungkin kan. Orang ibaratnya satu contoh, dia jualan bakso. Kemudian dia mengatakan mudah-mudahan kamu jualan bakso untungnya 1 triliun. 1 triliun. Ini namanya meremehkan agama. Ini tanpa kita sadari. Memang Allah kuasa. Tukang bakso itu dapat keuntungan 1 triliun. Tapi ini perkara yang tidak mungkin. Betul? Jauh dari kemungkinan. Ini hati-hati. Masya Allah. Ini Syekh Nawawi itu menjelaskan supaya kita ini hati-hati ya. Walaupun kadang niatnya baik, ya, wah semoga kamu dapat keuntungan 1 triliun. Ini biasanya bahasa-bahasa ateis yang dengan tujuan untuk menghina agama. Atau kalau dulu tuh zaman PKI, ya, zaman PKI. Jadi ateis itu ya, coba kamu kalau mengatakan Allah itu ada, minta duit sekarang 1 triliun, minta, nggak dikasih kan? Berarti Allah tidak ada. Ini kan, yaitu penghinaan. Makanya sama,
dengan orang yang jualan bakso seumpama sudah tahu keuntungan ya paling besar ya pada umumnya jualan bakso ya besar-besarnya 5 juta mungkin bisa jadi, betul nggak? Atau diborong itu semuanya 5 juta. Tapi kalau berlebihan mudah-mudahan kamu mendapatkan keuntungan 1 triliun. Masya Allah, ini kan seakan-akan meremehkan agama. Maka ini termasuk kata Imam Nawawi li fakir binahwi mi'ati dinarin, mendoakan orang fakir dengan semisal mendapatkan uang 100 dinar. Walaysa lahu jihati yastahalu minha, padahal tidak ada jalan untuk menjadi mudah mendapatkan uang 100 dinar, tidak ada jalannya, tapi didoakan untuk mendapatkan 100 dinar. Ini namanya main-main dalam agama. Ya kalau bicara hakikat ya Allah kuasa, betul nggak? Allah kuasa. Akan tetapi ya kita lihat syariatnya. Ibaratnya ada orang itu nggak pernah mandi, tidak pernah mandi, terus bodoh, pakaiannya compang-camping, pokoknya banyak kekurangannya, sudah jelek, nggak pernah mandi, pakainya tambal-tambal, terus bau, kemudian doa, ya Allah berilah aku wanita yang cantik, gelarnya profesor, doktor, insinyur, yang kaya raya. Ini benar nggak nih? Hah? Ya jauh keliru. Ya kalau yang doa Pak Iis ya bisa jadi. Nah, betul nggak? Kalau Pak Firman? Kalau Pak Nanang? Ya Allah, mudah-mudahan dapat profesor, doktor, insinyur, janda kaya raya. Bisa jadi, tapi sedikit jauh kemungkinan. Yang nggak mungkin ini orang sudah nggak pernah mandi, betul? Pakainya compang-camping, bau, bodoh, pokoknya banyak kurangnya. Kemudian doanya, ya Allah berilah aku istri yang cantik, yang gelarnya profesor, doktor, insinyur, kaya raya, ya siapa yang mau, betul nggak? Karena ini doa yang jauh kemungkinan terjadi. Memang Allah kuasa ya memberikan dia tuh ya seorang istri yang cantik, yang punya gelar, tapi jauh kemungkinan. Jadi ya tidak semua kita berdoa tuh baik, dilihat dulu yang berdoa. Sama dengan orang mendoakan semoga kamu mendapatkan uang 1 triliun, dilihat dulu. Ya kalau orang itu jalan untuk mendapatkan 1 triliun nggak ada, ya jangan berlebihan. Ini bisa menjadikan meremehkan agama. Wa yaqulu hadza min rahmati bil khalqi, dengan alasan ini kasih sayang kepada sesama makhluk. Kan harus punya sifat sayang, Pak, menyayangi semua makhluk. Kita doakan tukang bakso supaya keuntungannya 1 triliun. Iya benar, Allah kuasa, tapi ini jauh daripada kemungkinan meremehkan agama. Kalau untungnya 1 juta, 5 juta, 10 juta masih ya dimasuk akal lah. Tapi kalau sampai 1 triliun itu keuntungan jual apa? Berarti 1 biji bakso kira-kira harganya berapa tuh kalau 1 triliun? Nah, tuh kata apa ini? Berarti bisa-bisa 100 juta, 1 miliar itu. 1 pentol bakso itu. Ya kan jauh dari kemungkinan. Li'annahu, karena doa seperti itu mukhaliful linususi syar'i, bertentangan dengan hukum syara. Kembali masalah sifat kasih sayang, maka ada Ruwiya Al-Ghazali, seseorang telah dimimpikan yaitu tentang Al-Imam Ghazali fin naumi faqilalahu, di dalam tidurnya. Faqilalahu, maka orang yang mimpi tadi berkata kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, bagaimana Allah perbuat kepada engkau Imam Ghazali, apa yang Allah buat,
apa yang Allah perlakukan kepada engkau wahai Al-Imam Ghazali. Faqala, maka Imam Ghazali mengatakan, au faqani baina yadayhi, aku dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qala li, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, bima qadimta alayya, wahai Imam Ghazali, dengan amal apa kamu menghadap kepadaku? Fasirtu adkuru a'mali, maka Imam Ghazali mengatakan sebab amal-amalku, yaitu sebab sholatku, ngarang kitabku, tahajudku, baca Al-Quran, zikir, puasa. Faqala lam akbalha, bukan, kata Allah, bukan sebab ibadahmu, bukan karena ngarang kitabmu, bukan karena zikirmu, bukan amal-amal semua. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin nazalat zubabatun, hanyalah aku menerima amalmu wahai Imam Ghazali, dzata yaumin, pada suatu hari, nazalat telah mencelok, hinggap, jubabatun, seekor lalat, alama midada qalamika, yaitu hinggap di tinta mangsi, ya tinta mangsi, tinta yang digunakan untuk menulis kitab. Litasroba minhu, yang jubah apa itu lalat tadi dengan tujuan ingin minum tinta tersebut. Wa anta taktub fataroktal kitaba, kemudian engkau saat itu sedang menulis. Imam Ghazali sedang nulis, kemudian ada seekor lalat yang hinggap di mangsinya. Nah, fataroktal kitaba, kemudian Imam Ghazali itu membiarkan, berhenti untuk menulis. Sebab kalau Imam Ghazali melanjutkan menulis, maka lalat tadi akan pergi, karena lalat tadi dia hinggap ini ingin minum. Fataroktal kitaba, maka Imam Ghazali pun berhenti untuk menulis. Hatta akhadat haddoha rahmatan biha, sehingga lalat mengambil jatahnya. Udah minum kenyang, langsung lalat itu pergi. Rahmatan biha, Imam Ghazali melakukan itu sebab punya sifat rahmat sayang biha, kepada lalat tersebut. Tsumma qala ta'ala, maka Allah SWT berfirman kepada malaikat, imdu bi abdi ilal jannah, bawalah hambaku ini ke dalam surga. Jadi Al-Imam Ghazali ini diterima amalnya ternyata bukan karena ibadahnya, puasanya, baca Qur'annya, ngarang kitabnya. Padahal kitab yang paling tinggi dalam ilmu tasawuf adalah Ihya Ulumuddin. Sebab kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali, banyak orang-orang menjadi wali-wali Allah, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, pimpinannya para wali. Akan tetapi dalam kitab Nasrul Ibad ini diceritakan bahwa Imam Ghazali itu diterima amalnya dengan perkara yang sepele, yaitu kasih sayang kepada seekor lalat. Ini pelajaran ya, menunjukkan kalau kita ini berbuat baik kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah, kita tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah. Mungkin yang dianggap itu perkara yang kita gak mungkin, ternyata itulah yang menjadi asbab amal kita diterima oleh Allah. Seperti Al-Imam Ghazali, ternyata amalan yang dianggap sepele, hanya membiarkan seekor lalat yang hinggap di mangsinya, dibiarkan sampai minum dengan sekenyang-kenyangnya, lalu lalat itu terbang. Padahal Al-Imam Ghazali itu sedang menulis kitab, sampai berhenti dulu menulisnya, ya, karena membiarkan seekor lalat minum sampai kenyang. Sebab punya sifat kasih sayang kepada seekor lalat tersebut, Al-Imam Ghazali dimasukkan ke dalam surga. Lalu kita mengatakan, ya udah Pak Ustadz, kalau begitu kita nggak perlu sholat, nggak perlu istighosah, nggak perlu taklim, cukup berbuat baik kepada burung yang ada di rumah. Benar nggak?
Benar nggak? Ya namanya keliru. Kalau kita meninggalkan perintah Allah bisa mendatangkan murkanya Allah. Maksudnya ini, hadis ini disampaikan keterangan seperti ini. Kita ini berbuat baik ke semua makhluk, baik kepada manusia maupun kepada hewan. Karena kita tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat baik kepada hewan menjadikan asbab orang itu bisa masuk surga, apalagi kita berbuat baik kepada sesama manusia, khususnya keluarga kita, anak istri kita. Sehingga Nabi mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian orang yang berbuat baik kepada istrinya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada istrinya, bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan orang yang paling banyak ibadahnya, bukan orang yang paling banyak zikirnya, bukan orang yang paling banyak menghatamkan Al-Quran, tapi orang yang paling baik di antara kalian orang yang berbuat baik kepada istrinya. Jadi semua makhluk-makhluk Allah kita utamakan yang terdekat. Maka dalam kitab fikih urutannya ya dari keluarga terdekat. Orang tua kita ini kalau kita punya sifat kasih sayang, sebelum sayang kepada makhluk-makhluknya Allah, yang diutamakan yang paling dekat. Jangan sampai kita dengan hewan tuh sayang, dimandiin, burung dimandiin, pagi-pagi dimandiin, ya dikasih makan, ya anak yang di rumah belum mandi, anak yang di rumah belum mandi, belum dikasih makan, belum dikasih uang jajan. Ini keliru juga. Ya sebelum kita berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah, entah itu burung kita, binatang peliharaan kita, utamakan yang paling dekat dulu, keluarga kita. Insyaallah ya. Kenapa? Karena ada orang yang sayang kepada hewan, kepada makhluk-makhluk, tapi tidak sayang kepada keluarga. Ada nggak? Dengan ayam itu disayang-sayang, dengan ayam itu disayang-sayang, dimandiin, dilatih supaya sehat, dengan tujuan kalau bertarung itu menang. Tapi anaknya ditelantarkan. Ini sangat keliru. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya pentingnya kita punya sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk, ya. Dengan kita punya sifat sayang kepada makhluk, kita akan disayang oleh Allah. Makanya orang kalau di hatinya sedikit pun ada rasa tidak suka, benci kepada saudara muslim, derajat kita tidak akan bisa naik. Derajat kita tidak akan bisa naik. Nah, ini perlu latihan. Perlulah latihan, tidak mudah ya. Tanamkan rasa kasih sayang kepada makhluk ini tidaklah gampang. Apalagi sudah kita ini selalu berbuat baik, tapi dibalas dengan keburukan. Dongkol dengan hati kita. Dongkol. Kita sudah banyak jasa untuk mereka, dibalas dengan keburukan. Nah ini ujian kita ini. Ujian kita. Tapi kalau orang punya sifat kasih sayang, walaupun dibalas dengan keburukan, tidak akan pernah mendoakan keburukan. Seperti yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena punya sifat kasih sayang, walaupun dilempari oleh orang-orang Taif, beliau tidak mendoakan keburukan untuk orang-orang Taif, justru malah mendoakan hidayah. Ini orang yang punya derajat, ciri orang yang punya derajat. Maka kalau kita ini dibenci orang, tidak disukai orang, diomongi oleh orang, jangan dibalas dengan keburukan, tapi dibalas dengan doa. Tapi kalau kita dibalas sama-sama buruk, sama-sama tidak suka, maka derajat kita tidak akan pernah naik. Ya gitu-gitu aja derajatnya. Makanya rahasianya para wali, mereka punya derajat yang tinggi karena punya sifat kasih sayang. Maka mudah-mudahan ini perlu kita latih, insyaallah ya. Punya kita latih, mudah-mudahan Allah SWT berikan sifat kasih sayang dalam diri kita kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.